Hai semuanya, welcome in this video bareng aku Kesha Galisa Sabila. Aku Siti Nadia. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget. Tonton sampai habis ya. Bye-bye. Kali ini kita ada di Museum Peta. Nanti akan ada Satya dan Akil yang akan sedikit menjelaskan tentang Museum Peta ini. Let's go. Jadi, museum ini menjelaskan tentang apa? Jadi, museum ini atau Museum Zeni atau yang lebih dikenal sebagai Museum Peta atau namanya adalah Pembela Tanah Air adalah museum yang menyimpan sejarah perjuangan para tentara Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di sini terdapat koleksi senjata di orama, pertempuran, foto-foto pahlawan peta, dan benda peninggalan perjuangan yang lainnya. Di sini ada diorama 1 yang berisi tentang kesepakatan tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengupayakan berdirinya tentara peta pada tahun 1943. Di sini ada beberapa nama tokoh-tokohnya, yaitu ada Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Ki Ageng Suryo Mataram, Ki Hajar Dewantara, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dan di sini ada diorama 2, yaitu tentang kegiatan latihan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air di Bogor pada tahun 1943. Dan di sini ada kegiatan-kegiatan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air di Bogor, yaitu para perwira pembela tanah air sedang menjalani latihan kemiliteran dalam lembaga pendidikan di Bogor yang merupakan kawah candra di muka. Latihan-latihan meliputi 3 bidang, yakni mental, fisik, dan teknologi kemiliteran. Para pemuda yang menjalani latihan di Seinen Dojo, Tangerang ditugaskan untuk membantu melatih para calon perwira tersebut. Oke, di sini ada diorama 3. Di sini berisi tentang pembentukan batalion-batalion pembela tanah air di daerah Jawa, Madura, dan Bali pada tahun 1944. Kegiatan yang ada di dalam sini yaitu memproses dan mentransformasikan dari segala lapisan masyarakat menjadi prajurit pembela tanah air. Mereka berasal dari seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Kegiatan dilakukan di tempat asrama Daidan dalam bahasa Jepang yang berarti batalion di daerah masing-masing. Dari mulai disusun dalam regu-regu, terus peloton-peloton, kemudian diganti dengan pakaian seragam, digunduli dan terus mengikuti latihan keprajuritan. Adegan yang ada di dalam sini menggambarkan kegiatan di salah satu Gion Peta di Pulau Bali. Para pelatih sepenuhnya terdiri atas perwira-perwira lulusan Pusat Pendidikan Perwira Peta di Bogor, seperti Shodancho Kemal Idris, Zulkifli Lubis, Satiwi Darwis, dan Kusmo Wibowo. Jadi, kapan Museum Peta ini didirikan? Jadi, Museum Peta ini didirikan pada tahun 1995 oleh Presiden kedua, yaitu Presiden Soeharto. Kalian bisa berkunjung ke sini setiap hari, boleh hari kerja ataupun hari libur. Dan jika kalian ingin berkunjung ke tempat ini, diwajibkan untuk dikonfirmasi terlebih dahulu karena museum ini berada di area militer. Museum ini didedikasikan untuk mengenang para anggota PETA yang akan menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat TNI. Mereka adalah para pemuda Indonesia yang dilatih oleh Jepang dan akhirnya berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Lokasi museum ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Bogor, Jawa Barat. Berada di Komplek Pusat Pendidikan Zeni TNI AD atau yang disingkat Pusdikzi. Oke, sekarang kita berada di tempat bagian setelah pasca kemerdekaan. Di sini ada di diorama 7 yang berisi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sini berisi tentang acara pokok dalam peristiwa yang ada dalam sini, yaitu pembacaan naskah proklamasi, mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan proklamasi dibacakan oleh Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta. Di sini ada beberapa tokoh yang ada dalam
di dalamnya, yaitu ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu ada Sodanco Arifin Abdurrahman, Sudanco Abdul Latif Hendra Ningrat, Suhud Sastrokusumo Fatmawati, SK Trimurti, Raden Mujasih, dan Dai Danco Abdul Qadir. Sebenarnya di sini masih ada beberapa diorama-diorama yang belum saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan semua diorama yang ada di sini, ini akan menghabiskan waktu sekitar setengah jaman, dan ya saya tidak akan menjelaskan semuanya. Dan di sini juga ada beberapa senjata-senjata peninggalan para pemuda tanah air yang ada di Indonesia. Di sini kalian bisa lihat. Ini nih guys, diorama 8 sampai diorama 14. Makanya tadi saya bilang banyak, bisa sampai sejaman karena memang sebanyak itu ya guys. Oke, baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di tempat utama, yaitu tempat Museum dan Monumen Pembela Tanah Air atau Monumen Peta. Nah, bisa dilihat di situ. Di situ ada patung yang bernama Dai Danco, dan tulisan-tulisan yang di sebelah itu tentang tempat-tempat batalion atau pendidikan tanah air. Jadi contoh seperti ada batalion Malang Kota, batalion Bekasi. Jadi batalion itu tersebar di seluruh Indonesia. Bisa kalian lihat di belakang-belakang terdapat 2 vas dan 2 senjata ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Minta maaf sekali lagi ya. Kita sudah beranjak ke sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Terima kasih sudah menonton video, sedikit penjelasan video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you next time guys, bye bye.